Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi dan sharing tentang seputar Lipia Banda Aceh, yakni tentang segala sesuatunya yang berkaitan, baik itu pendaftaran dan teknis belajar dan segala macamnya. Karena memang kalau kita perhatikan informasi tentang Lipia Banda Aceh ini, kalau kita cari di internet kurang begitu banyak ya, masih sedikit. Dan insya Allah di video ini kita akan bahas satu persatu seputar pertanyaan-pertanyaan yang kerap ditanyakan para calon mahasiswa ketika ingin mendaftar ke Lipia, khususnya Lipia Banda Aceh. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang Lipia Banda Aceh itu sendiri, tentang berdirinya. Jadi kalau saya tidak salah, Lipia Banda Aceh itu berdiri tahun 2007 ya, di tahun 2007. Jadi itu merupakan sebuah program bantuan dari pemerintah Saudi untuk Indonesia, khususnya pasca tsunami Aceh tahun 2004. Jadi Saudi itu mendirikan sebuah bukan universitas sih, sebuah lembaga pendidikannya di Banda Aceh yang dinamakan Ma'had Khadimul Haramaini Syarifain. Ya, Ma'had Khadimul Haramain Syarifain di Banda Aceh. Jadi eh, Lipia itu kan pusatnya di Jakarta. Nah, untuk cabangnya kan ada di Banda Aceh, kemudian di Surabaya, kemudian juga di Medan, dan ya cuma itu tiga itu. Nah, dari ketiga cabang ini yang paling tua atau yang paling awal ada itu adalah yang cabang, secara cabang ya, itu yang di Banda Aceh gitu. Kalau Lipia Jakarta kan memang sudah ada dari lama. Nah, kalau cabang itu yang tertua adalah Lipia Banda Aceh. Kemudian program pendidikan apa sih yang ada di Lipia Banda Aceh? Sama seperti semua kampus cabang Lipia. Jadi semua kampus cabang Lipia hanya memiliki satu program, yakni program I'dad Lugawi atau persiapan bahasa. Jadi teman-teman tidak bisa memilih ketika teman-teman sudah mendaftar ke Lipia yang cabang, baik itu di Surabaya atau di Medan atau di Banda Aceh khususnya, itu teman-teman tidak bisa memilih fakultas karena memang di situ hanya disediakan satu saja. Oke, kemudian untuk yang berikutnya tentang jam belajar. Jadi untuk Lipia di Banda Aceh dan seluruh cabang di dan Lugawi itu jam belajarnya dari jam 8 sampai jam 12, kisaran jam segitu. Untuk di Banda Aceh sendiri ya, khususnya karena kita ingin mengenal lebih dalam untuk di Aceh. Untuk di Aceh sendiri itu mulai masuk, ini hari biasa. Kalau sekarang kan Ramadan ada jadwal khusus. Kalau hari biasa itu kita masuk jam 8, pulang jam setengah 12. Jadi kurang lebih sekitar 4 jam setengah. Jadi untuk yang mahasiswa itu jamnya pagi, shift pagi. Kemudian nanti setelah zuhur itu jam bagi yang mahasiswi. Jadi antara mahasiswa dan mahasiswi tidak akan bertemu di situ. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Biasanya yang paling sering ditanyakan itu masalah ya mukafaah atau uang bulanan. Lipia ini kan terkenal dengan beasiswanya untuk mahasiswanya ya. Jadi mahasiswa di Lipia itu kan dia dapat uang bantuan atau kita biasa menyebutnya mukafaah syahriah. Nah, sebagian ikhwan mungkin bertanya-tanya apakah di Banda Aceh, Lipia cabang terutama Lipia Aceh, apakah dapat mukafaah itu ya, uang bulanan? Jawabannya dapat teman-teman sekalian, dan besarannya pun sama dengan program I'dad Lugawi yang ada di Jakarta, yakni 100 rial. Kalau dirupiahkan tidak sampai 400.000 sih, dan itu dibayarkan biasanya 2 bulan sekali atau bahkan kadang 3 bulan sekali. Jadi 100 rial itu kalau kita konversikan naik turun, tergantung naik turunnya rial juga sih. Kadang bisa 380, 370 ya, naik turun gitu. Itu jadi untuk besaran mukafah sama, semua cabang Lipia sama 100 rial, termasuk juga yang di Banda Aceh. Kemudian biasanya ada yang tanya juga, ada nggak asrama di sana atau tempat tinggal gitu.
Jawabannya tidak ada teman-teman sekalian. Jadi untuk LIPIA di Banda Aceh dan mungkin kayaknya di seluruh cabang juga tidak menyediakan asrama atau tempat tinggal. Jadi silakan teman-teman yang ingin mendaftar ke LIPIA Banda Aceh terutama, silakan teman-teman juga pikirkan atau persiapkan untuk tempat tinggal. Bisa ngekos, tapi kalau saran saya lebih baiknya kalau teman-teman mau coba saran saya yakni nyewa rumah. Jadi kalau kita sewa rumah itu kalau kita perhitung per bulannya itu jatuhnya lebih murah. Dia lebih murah. Bisa per bulan itu hanya 200, hanya 250. Sedangkan kalau kita ngekos itu bisa 300, 350 bahkan sampai 400.000 rupiah. Itu jadi biasanya kalau di sini di Banda Aceh ini mahasiswanya mereka nyewa rumah dan satu rumah kalau itu udah ada 2 kamar biasanya diisi 4 orang gitu, jadi bareng-bareng di situ nyewa rumah jadi lebih murah. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian ingin kuliah di LIPIA Banda Aceh, saran saya sewa rumah lebih murah. Dan kalau teman-teman butuh bantuan sewa rumah, biasanya dari kakak kelasnya ya bahkan dari Mahat itu biasanya dikasih informasi, tapi tetap keputusan ada di tangan teman-teman sekalian gitu, apakah mau menyewa rumah atau mau ngekos atau mau ikut saudaranya. Atau kalau pengen lebih hemat lagi, teman-teman bisa mendaftarkan diri jadi takmir masjid. Jadi tinggal di masjid. Di sini banyak teman-teman dari LIPIA juga yang kuliah di LIPIA yang mereka tinggalnya di masjid sebagai takmir maupun sebagai tenaga pengajar di situ. Nah, kemudian biasanya ada yang belum tahu nih, di LIPIA itu bayarnya berapa sih? Nah, sempat saya singgung tadi di awal padahal bahwa di LIPIA itu kita nggak bayar sama sekali, baik dari pendaftaran sampai kita keterima masuk nggak bayar, bahkan per bulannya juga dapat uang bantuan sebesar 100 rial untuk program I'dad Lugawi. Begitu pula yang di Banda Aceh maupun di seluruh cabang LIPIA. Untuk seragam bagaimana? Nah, seragam itu sebenarnya tadinya peraturan dari Mahat itu seragam bajunya putih, celana hitam, pakai sepatu. Itu peraturan dari Mahat yang di Aceh. Di LIPIA Banda Aceh peraturan baju putih, celana hitam dan pakai sepatu. Terus ada pertanyaan, apakah dikasih seragamnya? Jawabannya tidak teman-teman. Untuk seragam silakan teman-teman bawa sendiri dari rumah. Silakan teman-teman usahakan untuk seragam. Jadi pakai bajunya putih, celananya hitam dan pakai sepatu. Jangan pakai sandal, apalagi sandal jepit ya. Tetap pakai sepatu, itu peraturannya. Dan juga rambut tidak boleh gondrong teman-teman sekalian. Silakan yang rambutnya masih panjang ketika kalian keterima di LIPIA Banda Aceh, silakan dirapihkan kembali rambutnya. Dirapihkan dalam artian tidak sasak mohak itu tuh. Tidak mohak yang sininya habis, atasnya masih ada. Nah, kalau seperti itu biasanya tetap disuruh dirapihkan lagi sama syekhnya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berapa lama sih kuliah di Banda Aceh, LIPIA Banda Aceh? Jawabannya sama seperti semua cabang di LIPIA, itu program I'dad Lugawi itu 4 semester, 2 tahun. Oke, 2 tahun dan itu teman-teman akan mendapatkan ijazah diploma 2, D2. Kalau digelar itu kalau ditulis ahli muda terapan, kalau saya nggak salah AMA bukan, saya agak lupa. Intinya dia dapat gelar juga sih sebenarnya, meskipun kalau ini nggak ditulis gelar itu. Dia gelarnya ahli muda kalau saya nggak salah, ahli muda. Dia diploma 2, D2. Kemudian muncul pertanyaan, bisa nggak kita S1 di LIPIA Banda Aceh? Jawabannya tidak bisa teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil S1 di sini di Aceh, jawabannya tidak bisa karena di LIPIA, semua LIPIA cabang ya, terutama Banda Aceh, termasuk Banda Aceh, tidak menyediakan program S1, hanya menyediakan program I'dad Lugawi setara dengan D2. Dia mendapatkan ijazah D2. Kemudian ada pertanyaan lagi gini, kalau saya sudah lulus di LIPIA Banda Aceh, bisa nggak saya melanjutkan ke LIPIA Jakarta? Biasanya muncul pertanyaan seperti itu. Jawabannya tergantung teman-teman gimana ketika kuliah di sini di LIPIA Banda Aceh maupun di kampus LIPIA cabang lainnya, itu entah itu Surabaya atau Medan. Tergantung. Jadi gini,
kalau teman-teman sudah menyelesaikan program I'dad Lugawi di LIPIA, itu ketika teman-teman mau ambil S1 dalam artian ya tanda kutip pindah ke Jakarta, melanjutkan di Jakarta, teman-teman tetap harus tes lagi. Teman-teman tetap harus tes lagi. Jadi tidak ada ceritanya ketika teman-teman lulus dari I'dad Lugawi di Aceh ini kan itu kan 4 semester. 4 semester, kemudian ketika teman-teman keterima di Jakarta, teman-teman langsung semester 5, itu nggak bisa. Karena antara program I'dad Lugawi dan program S1-nya LIPIA itu berbeda jenjangnya. Dan tidak bisa dilanjutkan. Jadi berbeda. Ibaratnya I'dad itu di sini ya, dan S1 di sini, itu nggak bisa langsung nyambung gitu. Jadi teman-teman tetap harus daftar seperti orang-orang yang lainnya, seperti ketika teman-teman belum lulus dari LIPIA kampus cabang. Kemudian muncul pertanyaan, terus buat apa kita kuliah di kampus cabang LIPIA di Aceh misalnya? Kita ngapain kuliah di LIPIA Aceh 2 tahun kalau ujung-ujungnya harus ngulang lagi seperti itu? Jawabannya teman-teman sekalian, gini, yang perlu diluruskan, untuk di LIPIA sini, LIPIA Banda Aceh, itu sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Araniri, Universitas Islam Negeri UIN ya, UIN Araniri. Saya nggak tahu kalau yang di Medan dan di LIPIA cabang lainnya apakah mereka ada kerjasama seperti ini. Jadi teman-teman yang pernah disampaikan oleh Ustadz kami, antum ketika kuliah di LIPIA Banda Aceh selama 2 tahun itu enggak sia-sia loh, dihitung loh, dan itu diakui oleh negara, ada akreditasinya. Jadi ketika teman-teman sudah lulus dari LIPIA Banda Aceh dan teman-teman nggak mau ngulang nih untuk kuliah di LIPIA Jakarta, misal teman-teman merasa sudah terlalu tua, misal merasa seperti itu, pengen segera dapat gelar S1 dan nggak pengen lagi ngulang dari semester 1 untuk mendapatkan gelar S1, teman-teman bisa ikut setelah lulus dari LIPIA Banda Aceh itu alih kredit ya kalau ini ya. Jadi teman-teman bisa daftar ke UIN Araniri itu langsung semester 5. Nah, ini yang kadang salah. Teman-teman kadang banyak calon pendaftar yang salah paham di sini. Mereka mengira setelah dari LIPIA Aceh atau LIPIA manapun itu, ketika selesai menyelesaikan 4 semester I'dad Lugawi, ketika masuk S1 LIPIA itu bisa langsung semester 5. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi yang langsung semester 5 itu kalau teman-teman alih kredit ya. Alih kredit, jadi dikonversikan waktu belajar teman-teman sekalian di 4 tahun tadi itu dikonversikan ke universitas lain. Itu bisa. Tapi tidak semua universitas bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau yang seperti itu, silahkan teman-teman cari info dulu tentang universitas yang bisa konversi. Kalau di Banda Aceh sini, itu karena sudah kerjasama dengan UIN Araniri, jadi ketika teman-teman tapi tetap dengan syarat dengan syarat nilai teman-teman harus ya mumtaz. Jadi kalau nilai teman-teman mumtaz dan teman-teman pengen langsung loncat semester 5 untuk ambil S1, teman-teman bisa daftar ke UIN Araniri. Di sana nanti teman-teman dikasih 2 pilihan, bisa fakultasnya tarbiyah, yakni pendidikan, atau bahasa Arab kalau saya nggak salah. Nanti coba saya koreksi lagi kalau ada kesalahan dari informasi ini. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Semoga jangan salah paham lagi. Jadi di I'dad Lugawi dengan S1 LIPIA itu program berbeda dan tidak bisa ketika teman-teman sudah selesai di I'dad Lugawi nyambung langsung semester 5 di LIPIA, itu nggak bisa. Jadi kalau mau nyambung itu dengan cara alih kredit ke universitas yang dia menerima sistem alih kredit seperti itu. Jadi nanti bisa dikonversikan entah dia di semester 5, semester 4 atau semester berapa gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau semisal kita nih ambil yang ke UIN Araniri, misal dari LIPIA Banda Aceh selesai, saya nggak mau nih lama-lama lagi kuliah lagi ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta kan. Kalau kita ke Jakarta kan ngulang nih kalau misalnya kita keterima nih S1 di Jakarta kan kita tetap dari semester 1. Kalau saya ke Araniri, apakah itu juga gratis? Dalam artian beasiswa juga kayak LIPIA?
Jawabannya enggak, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah pindah ke UIN Ar-Raniri, itu teman-teman nggak dapat lagi mukafaah syahriah yang saya jelaskan tadi 100 rial, nggak dapat lagi. Dan teman-teman ikut peraturan dari UIN Ar-Ranirinya gitu. Tentang masalah uang semester dan sebagainya itu teman-teman ikut peraturan dari UIN Ar-Raniri. Jadi studi teman-teman yang di Lipia Banda Aceh itu sudah selesai dan nggak ada tidak bisa berlaku lagi ketika teman-teman sudah lanjut ke UIN Ar-Raniri gitu. Jadi masalah mukafaah syahriah, masalah gratis biaya pendidikan itu sudah nggak berlaku itu di situ. Jadi teman-teman tetap ikut peraturan dari UIN Ar-Ranirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, masalah buku pedoman pengajaran. Jadi untuk buku pelajarannya di Lipia, teman-teman juga sudah tahu untuk di Ida Lugawi mereka pakai kitab Silsilah Ta'limil Lughatil Arabiyah. Ya, dari mustawal awal sampai mustawal ar-rabi'. Nah, tapi teman-teman selama sejak tahun kemarin dan tahun kemarin lagi kalau saya nggak salah, itu pembagian buku dan sebenarnya buku itu gratis. Pembagian bukunya di stop sementara. Kenapa? Karena dari pihak kampus pusatnya yang ada di Saudi, di Jamiatul Imam, itu mereka melakukan pembaharuan terhadap buku silsilah taklim lughah arabiyahnya diperbaharui. Karena buku silsilah itu kalau teman-teman sekalian lihat itu kan buku sudah lama dari tahun 90-an gitu. Jadi kadang ada bahasa atau mufradat itu yang dia tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, seperti masalah telegraf, Alexander Graham Bell itu masih dibahas di situ. Maka ada pembaharuan, yakni dicetak lagi. Nah, selama proses pencetakan itu belum selesai dan buku itu belum dikirim ke sini, jadi buku tidak dibagikan. Lantas, belajarnya pakai apa? Untuk sementara, pembelajaran menggunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Kitab Baina Yadaik, teman-teman sekalian. Kan itu juga ada 4 jilid ya, dari mustawal al-mustawal awal sampai al-mustawal rabi'. Jadi untuk sementara pakai kitabnya itu Al-Arabiyyah Baina Yadaik.